Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbicara tentang layang kekancingan. Mungkin layang kekancingan ini juga masih ada sangkut pautnya dengan apa yang kita bicarakan di episode yang lalu, yaitu tentang dinasti. Nah, apa layang kekancingan yang akan kita bincangkan? Sudah hadir narasumber yang sudah biasa, Kirianto, Sugeng Rawuh, Pak Didi. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, layang kekancingan akan kita perbincangkan pada pertemuan kali ini, dan sebelumnya seperti biasa kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput genia temahan terata maling ato tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirana. Ya, pemirsa, kita awali saja perbincangan kita pada kali ini, yaitu layang kekancingan, Kirianto. Ya. Ini kira-kira apa? Sekarang itu juga banyak loh, Kirianto, istilah kekancingan itu banyak. Dikancing ya. Dikancing. Gimana, Artinya orang itu diberikan sesuatu dan itu menempel pada dirinya, rapat. Ya. Kalau istilah Mas Didi, surat keputusan. Ya. Ada kata-kata indah orang Jawa begitu. Derajat pangkat mung sampiran, bondo dunyo mung titipan, bojo ayu iso melayu. Ya, ini menjadi penting dalam konteks layang kekancingan. Jadi tema ini, ini sebenarnya tema keprihatinan. Kita itu kan membuka tema didasarkan pada masalah. Dan kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, orang ketang sak klungsu udu. Nah, semacam itu. Layang kekancingan itu sekarang kan menakutkan. Ada satu tokoh sing ora ngerti kentang gimpule mbuh piye, moro-moro dadi profesor. Ya, honoris causa. Doktor honoris causa. Tidak hanya satu, bisa sampai 5 sampai 10 berjejer. Kuwi ditulis kira-kira ya, apa profesor, dokter Samsu Said itu. Kalau kita lihat ya di baliho-baliho itu ya, calon-calon anggota DPR itu sampai terus sekolahnya pirang tahun, kapan sekolahnya, piro gitu. Terus ilmu sing ditompo sing di ya. Inilah sebenarnya kita berusaha untuk membedah layang kekancingan, SK itu. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita berbicara layang kekancingan itu kan berbicara pangkat dan derajat. Indonesia ini memang negara sedang berkembang untuk menuju negara maju. Nah, pada waktu berbicara negara berkembang, memang pangkat-pangkat, titel-titel itu menjadi apa? Menjadi penting, ya, mengangkat derajatnya orang. Ya, jadi kalau katakanlah menerima pegawai, ya, harus syaratnya dan sebagainya. Ini tidak hanya pada dunia pendidikan, Mas Samsu, ya. Dan yang memprihatinkan itu kalau kita tanya mereka-mereka yang dapat layang kekancingan, alasannya sederhana. Alhamdulillah, bayaran saya naik. Loh, bayangkan,
Ini kata-kata sekelumit kata-kata, tapi memprihatinkan. Jadi bukan karena layang kekancingan yang dia dapat itu untuk semakin bisa memberikan kontribusi pada negara ini, tapi dia bangga mendapatkan bayaran yang lebih. Ya. Nah, kalau sudah begitu saya bilang hati-hati nanti kalau kamu pensiun, ya drastis itu jatuhnya, bleng, ya, karena hanya dapat berapa persen dari gaji pokok. Ini terjadi di mana-mana. Tidak hanya terjadi pada dunia pendidikan, tapi juga terjadi pada dunia-dunia yang lain. Di dunia itu Mas Samsu, layang kekancingan itu kan dibagi menjadi 3. Karena keturunan, ya, tadi itu. Kalau saya raja, otomatis anak-anak saya, keranda saya, ya, itu punya nuansa layang kekancingan Setrah Rojo. Ada lagi layang kekancingan itu karena usaha keras. Kalau ada orang sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai S2 sampai guru besar, karena perjuangannya lah dia mendapat kehormatan itu. Kata Mas Didi, SK tadi. Ada juga yang karena diberi. Karena diberi. Sebenarnya kalau kita berbicara layang kekancingan karena diberi, itu karena mereka sudah memberikan apa ya? Prestasi yang luar biasa. Katakan zaman-zaman raja dulu itu orang mendapatkan layang kekancingan dari raja itu karena memang sudah berjasa kepada kerajaan. Ya, sehingga tidak gampang. Dia sudah bisa membunuh musuh, katakan begitu. Musuh yang ngeraman pada kerajaan. Dia dikasih layang kekancingan. Menjadi apa? Orang-orang sekarang masih banyak. Orang-orang yang mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di satu kerajaan, katakanlah pertanian ya, atau apa namanya, dia dikasih Raden atau Raden Kanjeng Raden Tumenggung dan sebagainya. Itu karena jasanya kepada kerajaan. Pertanyaan sekarang ini, apa jasa yang pernah diberikan pada waktu orang itu dapat layang kekancingan? Dan di Indonesia sekarang itu hal semacam itu bukan barang yang luar biasa, menjadi barang biasa. Mas Samsu mungkin dengan wajar lah kalau Mas Samsu tiba-tiba dikasih layang kekancingan sebagai sastrawan sastrawan Jawa ya, Mas Didi ya, karena bertahun-tahun kita itu berbicara tentang kawicaksanan Jawa. Itu masih ono larah-larai lah. Pantas lah ya. Pantas lah ya, gitu loh. Apalagi ya jangan sampai membeli, kan begitu ya. Layang kekancingan itu sekarang kalau kita resapi betul, beredarnya itu kan karena membeli. Bukan karena jasa yang diberikan oleh seseorang kepada instansi atau kepada lembaga atau kepada kerajaan pada waktu itu yang terjadi pada saat-saat sekarang. Ini Mas Samsu keprihatinan kita pada waktu kita mengangkat layang kekancingan. Nanti pada waktu ini pemilihan umum ini bisa itu ya, di baliho besar itu ya, bisa layang kekancingannya, SK-nya itu bisa macam-macam, itu panjang itu. Yang terakhir MLM, multi level marketing. Bisa seperti itu. Ini sebenarnya buat kita menggelikan gitu. Tapi buat mereka membanggakan, kebanggaan yang sebenarnya kosong. Ya. Hal semacam itu loh ya, kita ingatkan kepada bangsa ya, bahwa wong sing kaya ngono kuwi mau, jare Mas Didi mau, kuwi sekolah nanti, sekolah kapan, mata kuliah apa, ya, hasilnya apa dan sebagainya. Ya, artinya itu merupakan satu tanggung jawab moral. Ya. Pak Didi, kalau kita berbicara layang kekancingan, sekarang itu juga muncul banyak sekali anugerah-anugerah yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah. Nah itu sebenarnya kalau menurut penjenengan, ada nggak tolok ukur dan kriteria yang sebaiknya bagaimana, Pak Didi? Sebetulnya layang kekancingan tak cerita, kena apa sih ono layang kekancingan. Kuwi enek kasultanan, enek kasunanan. Ya, aku sing ngomong kesultanan baik. Aku tak ngomong Yogyo.
layang kekancingan itu adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk memiliki, kan gitu. Layang kekancingan itu ada dua, yang satu bab kepemilikan tanah, yang satu bab trah. Ya, sapa sing oleh gawe title tertentu. Iki enek kekancingane. Misalkan nisore raja pangeran. Di bawahnya pangeran ada Raden Mas. Di bawahnya Raden Mas ada Raden. Kalau pangeran itu langsung dari raja, dari raja. Tapi kalau Raden Mas itu anaknya pangeran sampai tumpuk 5. Anu 5 generasi. Setelah 5 generasi dan berikutnya, kalau ditelusur nasabnya, itu namanya Raden. Kalau yang ini Raden Ayu, Raden Roro, itu. Ini yang urutan trah. Ini harus dipahami. Kalau yang misalkan Kanjeng Raden Tumenggung Sapa itu pangkat, iya kan? Pangkat yang ada itu pangkat. Tapi kalau yang kekancingan yang trah, yang itu tadi. Terus ada dua hak kepemilikan, ya. Satu karena historis, satu untuk publik, kepentingan publik. Dua oleh tinggoni, ya. Tapi kalau oleh ngedol. Keempat ada 4 kriteria itu apa namanya bagi hasil. Sing pertama kali karena historis, karena perjuangannya dia untuk layang kekancingan manggon ini namanya Margersari. Ya. Terus kedua, pada saat dia akan mendirikan balai RW, balai apa, ya, dia berhak menggunakan sebuah tanah. Saya ulangi, tadi ada yang meloncat. Tanahnya Kasultanan itu ada dua, satu tanah Keprabon sama Dede Keprabon, bukan punya Keprabon, tapi tanahnya negara. Nah, tanah Keprabon sing gawe istana, masjid, kayak apa yang dalam lingkungan istana. Yang lainnya ada di luar istana. Nah, tadi ada 3, pertama kali Magersaren karena historis. Sampai tahu ngewangi aku ngene-ngene wis iki tak kei Magersaren tapi oleh tinggoni. Orang-orang di pinggir beteng itu Magersaren. Magersaren. Terus ada patang puluhan itu Magersaren. Nah, terus kedua ada yang namanya ngindung. Nah, ngindung kita tahan dulu Pak Didi. Nah, rupanya ini sudah ada yang akan lewat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetapi titik pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di titik pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang layang kekancingan. Ya, Pak Didi bisa dilanjutkan, ngidung tadi. Tadi ngidung ya? Ya. Ngidung itu misalkan masyarakat membutuhkan rumah sakit, masyarakat membutuhkan balai desa, masyarakat membutuhkan opo gitu ya, yang untuk publik, apa ruang publik, itu boleh menggunakan itu. Sak pedote iku ana layang kekancingan. Terus keempat, anganggu. Ya. Anganggu itu ya dinggo apa ae boleh, kayak usaha, kayak apa-apa. Ya. Itu dasare anrah. Ini kan kira-kira. Terus yang terakhir itu gaduh. Aku di tanah wombo, wah iki Mas Samsu, petani, gaduh. Misalkan nang Kademangan di iku kon gaduh. Ya, misalnya gaduh itu sampai di sini kan ya gaduh tanah negara piye. Nah itu bagi hasil, ukurannya bagi hasil nggak biar. Misalkan kelas petani piro, kelas tebang piro, kelas itu. Terus kedua, kenapa kalau misalkan ada Raden Mas, ada apa-apa tadi itu sampai Raden, kenapa sih layang kekancingan itu menjadi penting? Apa manfaatnya? Ya, satu, karena garis keturunan. Tujuannya dikasih kekancingan, yen turunku kowe kudu njaga sikapmu. Dadi nggo laku supaya nurun kayak Panembahan Senopati, nurun kayak sapa, pangeran sapa, nurun kayak apa. Itu perlunya untuk itu.
Kedua, recognize, penghargaan, pengakuan. Ya, sampai berprestasi di KI, yang seperti diceritakan Pak Rianto tadi. Sampai berprestasi lagi di KI. Ya misalkan dia ikut pinter gonggongan kayak juru dempung, dia pinter di KI, gelar-gelar kayak gitu. Yang ketiga, privilege. Ya, aku yang duwe gelar iki, misalkan aku teko nang kraton liya, mergo aku trai iki, aku mesti dapat privilege, disambut, diapake. Itu tujuannya, supaya bisa ada konektivitas dari raja ke raja, dan dia sama-sama ngajeni, walaupun itu keturunannya. Lah, dari hal ini dikembangkan dari yang tadi, supaya saya dapat privilege, aku golek layang kekancingan. Ya, golek titel, umurnya 35, gelare 4. Padahal dia seorang pegawai negeri. Padahal satu gelar itu minimal 4 tahun. Lek 4 16 tahun. Ya, kalau dia masuk pegawai negeri itu sarjana, misalkan, itu kira-kira umur 22 sampai 23 tahun. Kalau itu sarjana bachelor ya, tingkat yang paling rendah. Terus golek master, tambahi 3 tahun. Terus golek iki. Kapan nyambut gawe wong kuwi? Apa manfaatnya untuk di mana dia bekerja? Terus sok-sok gak online, gak inline gitu. Ya, neng kene SPD, neng kene MM, neng kono M.Hum, neng kono dokter mbuh gak roh. Ya, wis ngono mergo moncer ya toh menjadi pejabat menurut Pak Rianto. Menjadi pejabat untuk gelar, untuk imbal jasa, teken prestasi ini apik, dadi tokoh karena posisinya dia bisa membuat sesuatu, diceluk meneh dikai doktor honoris causa. Ya toh? Ya. Wis kayak doktor honoris causa. Baru kuwi wis ora ngerti korpus, wis ora ngerti, nulis artikel kan tahu. Ya, seminar ya ora tahu. Ngono. Nah, bisa jadi dia itu akan begitu. Tahu-tahu dikasih gelar profesor. Padahal nggak tahu mulang nang masyarakat. Itu juga sah. Gitu loh. Kan ada kan kawan-kawan kita itu yang ada profesor, doktor, HC gitu ya. Sah, perguruan tinggi oleh wae. Tetapi syaratnya sebetulnya ya toh, attitude-nya bener enggak? Ya toh, sumbangsihnya pada negara ono ora, pada keilmuan ono ora, kan begitu. Itu pantas mendapatkan gitu. Terus sumbangsihnya itu ada recognize, ada satu pengakuan bahwa ini pantas karena ilmu yang ada di akademis langsung dicaki, itu pantas. Lek ujuk-ujuk ngono telebok ngono. Wah ya. Kira bagaimana jadi lucu. Iya. Kalau dunia pendidikan itu ada tembang. Ilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budaya pangegesing durakara. Jadi orang yang dapat layang kekancingan dalam konteks Mas Didik bagaimana attitude tadi itu dalam masalah ilmu, kalau ini dunia kampus, dunia pendidikan itu tadi. Jadi mendapatkannya itu memang kanthi laku. Tenanan. Ya, orang ngongkon wong kasarane ngono ya. Nah, tenanan dan berakhir pada setya Buddha marang budine, marang pekertine, pangekesing durangkara, menghilangkan sifat durangkara murka. Artinya apa? Artinya bisa menjadikan kedamaian di sekitarnya, pada wilayahnya. Ya. Ada lagi kalau tadi sebagai contoh Panembahan Senopati tadi kan juga ada itu. Ya. Tulodo laku tomo tumrape wong tanah Jawi, wong aku ngengek si kondo. Panembahan Senopati, Panembahan Senopati,
Kepati Amarsudi sudaning hawa lan nafsu binesu tapa brata tanaping siang ratri memangun karyena tiasing sasoma ya. Jadi sebenarnya layang kekancingan apapun juga bentuknya itu diserani dengan laku dulu ya. Nah yang terjadi di Nusantara ini karena pentingnya layang kekancingan dalam konteks menjadi kebanggaan, lupa bahwa tugasnya itu karyena tiasing sasomo dengan jalan mencari usaha keras, belajar dan sebagainya, bersudi ya. Sehingga kalau orang katakanlah kalau kita di sini kita kira-kira sekitar 8 tahun yang lalu sampai sekarang ditanya lain-lain mungkin nggak bisa. Kenapa? Karena tema kita kawicaksanan Jawa. Lu lek katene berbicara Jawa, katakan begitu ya. Bisa jadi karena emang kita sekian tahun tuh berbicara Jawa. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara kepangkatan katanya Mas Didi tadi itu jangan belinja-belinje ya dah. Diperdalam itu, diperluas itu. Sehingga betul-betul ada manfaatnya dalam kehidupan ini. Ya. Nah, makanya dicontoh Panembahan Senopati. Kalau saya dengar sekarang kan banyak ini orang-orang yang sedang mencari layang kekancingan terah Panembahan Senopati. Ya silakan. Karena memang ada 3 tadi itu, karena keturunan, karena dikasih, karena perjuangan. Ya. Ya mungkin saja akan dikasih. Kenapa? Karena jasanya untuk memetri terah Panembahan Senopati. Kayak Mas Samsu barang ini kan sudah pantas ini. Kanjeng Raden Tumenggung ya toh. Apa sastra Marsudi sastra. Sehingga apa ya? Saya melihat orang-orang semacam itu memang di masyarakatnya istilahnya kanggu. Ya. Jangan nggak kanggu. Kanggu itu artinya ya ada telacai lah. Ya, kalau tidak langsung kepada masyarakat, ya mungkin ada wewarah yang ditulis 1-2 lembar itu untuk masyarakatnya. Ini yang kita masukkan bahwa layang kekancingan itu bukan sekedar sebagai kebanggaan yang tidak ada efeknya terhadap masyarakat. Dan ini terjadi di Indonesia. Di dunia ketiga, di dunia berkembang seperti Indonesia ini. Ya, kalau saya dengar dikatakanlah di Jepang. Di Jepang itu orang yang sudah berjasa pada negara itu dikasih. Memang betul-betul. Bahkan dari Indonesia yang sekolah ke Jepang konon katanya yang sudah mampu mencapai grade tertentu, dia dikasih samurai Indonesia. Ada manfaatnya. Gitu. Karena dia berjuang. Tapi mungkin tidak Pak Didi, ketika ini konsekuensi, kita berbicara konsekuensi ketika sudah mendapatkan layar kekancingan hanya karena sebuah kebanggaan aja. Ini nanti bagaimana konsekuensi? Mestinya konsekuensi yang sudah mendapatkan layar kekancingan ini kan akan menjadi lebih baik, begitu. Saya baleni Mas Samsul. Saya ulang. Pertama kali layang kekancingan itu ya toh, satu ya karena status dia, historis dia, ya kan? Ada status itu keluarga, kalau historis pernah berkontribusi pada keluarga raja. Kedua, karena prestasi, beda loh ya. Aku ndelike sampean pas sampean diuber-uber wong, tak kei kekancingan iso. Tapi karena prestasi, aku mergo ndek kene ya, iki gersang apa aku duduk kali. Terus milih banyune iso perjuangannya. Ya, perjuangan. Terus yang ketiga ya, itu karena hak-hak dasar panjenengan mergo aku tresno. Karo panjenengan. Oh tak delok wong iki utun ning bidang iki. Walaupun nggak berprestasi, tapi katakan sampai niki lho besut terus bendino. Wah ya besut. Sampai iso entuk. Sampai iso entuk.
Beda kalau layang kekancingan itu yang karena terah, karena wangsa. Itu punya prevalensi, gitu loh. Punya prevalensinya apa? Ya dia mendapatkan sesuatu kalau misalkan berkunjung ke negara lain, berkunjung ke kerajaan lain. Itu yang membedakan cuman itu. Ya. Terus panjenengan kan bicara ini tadi. Menurut sampean apa risikonya? Ya risikonya ya gak duwe isin, dicemooh wong. Dulu kan sering ada. Saya itu ingat waktu di desa. Ya walaupun saya orang kota, tapi desa. Wah, kowe omahe ditulisi ngono. Wong atase ndara uncuk ae, macul gak iso, ini gak iso. Terjadi. Jadi ada seseorang, alah, lah wong kuwi lho, putrane kuwi, nek bapake bener, ibune bener, tapi putrane sing lanang kan patriarkat kita, bukan matriarkat. Gak iso entuk kuwi. Wong kuwi atase anake mandor alas, misalkan gitu. Walaupun sugih anake gak iso entuk kekancingan itu. Terus gawe muatase ndoro utuk. Kadang-kadang gitu. Ini terjadi Pak Samsu. Itu resiko pada masyarakat yang paham. Bahkan Raden terus apa priai itu pada saat setelah merdeka, karena mereka mendapatkan bayar dari pemerintah zaman itu, yaitu Belanda, ya. Pada saat merdeka sing diajeni karo wong masyarakat Solo, sapa? Pedagang. Alah iku gak ono karyane. Dilungkas yo kere wong gak dikek itu kan pernah ada gerakan itu. Jadi terus banyak yang dari gelare mergo isin. Gitu loh. Nah, terus terbangun lagi. Dan kecuali itu Mas, gelar yang dikasih itu, dikasih kekancingan, itu sebetulnya manunggaling kawula Gusti, mengikat masyarakat itu supaya merasa setrah dengan rajanya. Itu juga penting. Ya, ya kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang layang kekancingan. Nah, Kirianto, masalah layang kekancingan ini tentang anugerah ini kan. Beberapa pemerintah daerah sering mendapatkan anugerah juga. Ini kan juga termasuk layang kekancingan, Kirianto. Nah, ini konsekuensi apa yang harus diemban oleh penerima? Kalau kita berbicara daerah ya, ini kadang-kadang kita juga harus banyak tersenyum ya. Tersenyum itu artinya apa? Bisa jadi antara layang kekancingan anugerah ya dengan kondisi masyarakatnya bisa kontradiksi. Nah, hal semacam itu bisa jadi karena urut-urutan. Iki wayai kono, ya bisa begitu. Giliran. Iya. Jadi ada kadang-kadang apa sesuatu itu didapatkan dengan apa manajemen lobby lah, ya dengan lobby. Oh, karena kepala daerah itu koncoku, mula tak dadekne apa kepala daerah terbaik. Nah, kan ada kita dengar begitu itu. Mendapatkan katakanlah wilayah terbersih. Salah satu kota mendapatkan layang kekancingan apa begitu. Adipura katakan ya. Apalagi Adipura Kencana gitu. Tapi wilayah sih banjir bandang ora karu-karuan itu. Sampah masih nggak karu-karuan. Ini kadang-kadang kita menjadi iki sing salah sopo iki. Ya, karena apa? Karena layang kekancingan itu kan harus sesuai dengan realita di lapangan. Nah, karena pemerintah daerah itu kebanyakan yang dicari itu apa BTP ya itu perlu untuk dipertanyakan. Loh, koyo ngono kok korupsinya akeh, koruptornya akeh ya di satu daerah begitu ya. Ini kan menjadi pertanyaan warga. Iki BTP tapi kok korupsinya akeh ya. Iki WTP tapi anggota DPR kok dikunjoro mana ya? Ini sesuatu yang dipertanyakan sebenarnya oleh masyarakat, meskipun masyarakat tidak berdaya
untuk menguji kembali apakah ini sesuatu yang wajar atau tidak wajar. Ya. Jadi layang kekancingan itu sebenarnya dasarnya apa yang dia kerjakan itu memang betul-betul wajar karena bermanfaat untuk orang banyak. Banyak Mas Samsu. Apalagi kalau kita melihat survei-survei itu ya, wah, itu sebenarnya kan layang kekancingan juga. Oh, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terlepas surveinya itu survei seperti apa. Ya, SK itu loh ya. Ya. Ini kan SK yang muncul meskipun tanpa tanda tangan. Decision sebetulnya Ya. lebih pada decision. Ya, seperti itu. Wah, sekarang rame ini masa-masa pemilu begini. Ya, mencari berusaha untuk menjadi presiden itu kan untuk meraih layang kekancingan. Ya, presiden itu. Nah, sekarang tinggal kita baca yang banyak berjasa pada bangsa ini siapa, yang berhak dan wajar mendapatkan layang kekancingan jadi presiden. Itu menai wong telu kuwi. Siapa yang banyak jasanya, yang sudah dipahami oleh bangsa ini menjadi wajar. Ya. Sama dengan sekarang kalau pilihan DPRD itu kan juga layang kekancingan dia menjadi anggota DPRD. Bagaimana cara untuk mendapatkan menjadi anggota DPRD? Kalau masalah hitung-hitungannya entah ya akeh kan begitu ya. Ini kadang-kadang kita menjadi bertanya, apakah ini sebagai layang kekancingan yang betul-betul mengangkat derajat dia? Apakah ini layang kekancingan yang akan menjatuhkan dia? Wah, ini menarik sekali Pak Didi. Ada layang kekancingan yang mengangkat derajatnya, tapi justru ada layang kekancingan yang menjatuhkan. Ini kira-kira menurut pandangan sampean yang mana, yang bagaimana ya? Kalau yang naik ya, ini kecap nomor 1. Penan penak enak, tiga mangan enak, Dan yang bagus sekarang ada kecap setelah nomor 1. Ya, berarti kan layang kekancingan nomor 1 sudah nggak dipercaya ini. Iya. Jadi ada komunikasinya kayak gitu. Terus ada kecap nomor 1 dipangan rada ono paite, iya kan? Hal-hal kayak gitu. Ya persis itu sebetulnya resikonya orang yang mendapatkan layang kekancingan. Itu loh. Wah, kita sebelumnya mengkancingkan diri, mencitrakan diri sebagai aku iki lho wong resik, aku lho wong iki, aku lho wong pinter, aku wong peduli, aku apa. Iya toh? Mengancingkan diri. Ini kalau untuk pemilihan demokrasi loh ya. Wah, akhirnya iya tenan nih. Aku wong benek, misalkan itu. Oh iya. Ya, dipilih lah. Jadi untuk kekancingan. Ini kan dalam rangka meraih. Begitu dadi ya tenan, ternyata lah kowe biyen wis tak tuku, jawabnya kan ngono ya. Lah kowe ya kayak gitu. Itu yang terjadi. Hati-hati memberikan layang kekancingan pada pemimpin-pemimpin yang ini. Ojo nganti calon pemimpin kuwi ya toh nerak kodrat. Mung rebut derajat. Lek ana ngono, lek jarene ya ta opportunity without capability, ya ta kesempatan tanpa kemampuan pasti chaos. Dan sebaliknya capability without opportunity, kesempatan tetapi nggak punya kesempatan kemampuan, tidak punya kesempatan memimpin, itu juga nggak ada gunanya. Ya kan? Dia podo ae pinter tapi gak ini ya kaya wastro bedak ing sampiran kan. Nah, kudune punya kapabilitas tapi juga bisa meraih kesempatannya. Ngono lho. Nah, tapi saiki kesempatan ada money kan, ada duit kan. Tapi mudah-mudahan tahun ini ya toh, karena susahnya duit, kesempatan itu betul-betul orang yang sudah punya track record dan dikenal masyarakatnya yang untuk meraih itu. Ya. Ini yang harapan kita seperti itu. Ya, Girianto ini wajar memang semua menyatakan dirinya menjadi kecap nomor 1, Girianto. Nah,
dari kajian Kawijaksanaan Jawi ya, kita berbicara Kawijaksanaan Jawi untuk mengkancingkan dirinya sendiri untuk bisa menentukan iki kudu saja nih, kudu kecap nomor 1 walaupun promonya kecap nomor 1. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan, kita harus mawas diri, diri kita, ya. Karena sebenarnya manusia itu kan tempatnya bener luput, olo becik, bejo ciloko. Ada pada kita. Sehingga pada waktu ini kita munculkan keluar sana dalam konteks mencari tadi untuk memilih, ya tanya pada diri kita sebenarnya. Pantes ora? Pantes apa ora kae? Kan seperti itu. Cuman yang jadi masalah sekarang ini pada waktu manusia itu disuruh untuk berpikir, ya, untuk memilih sesuatu yang memang pantas dapat layang kekancingan dari kita loh itu, ya, dari kita. Kita ini kan cenderung seperti ini Mas Samsu, kalau dalam nafsu manusia itu ya. Nafsu manusia itu kan ada minimal ada 4. Nafsu macan, marah, tidak ngerti bener, tidak ngerti luput, ya. Yang penting marah dulu, ya. Tinggalkan ini, ya, atau kendalikan ini. Yang kedua nafsunya banteng. Banteng itu nafsu ngerti bener, ngerti luput, ning isih mapan ing papan luput. Ini banyak orang yang tahu bahwa saya harus begini, tapi dia berkecenderungan untuk memilih sesuatu yang dia yakini nggak bener ini. Pengaruhnya macam-macam. Ya. Yang ketiga itu nafsunya ketein, kerah, rewondo. Ya. Ini nafsu serakah, kurang. Sehingga pada waktu dia memilih itu tergantung siapa yang bisa memenuhi kekurangan saya yang sudah berlebih-lebihan. Ya. Ketek elek nyekel roti kiwa tengen, sikile nyekel, pipine ngono ya terus ya. Gitu. Kayak roti iso-iso ki diguang ora, diki ngerayah kae. Nah, sekarang kita itu pada ranah yang mana? Apa awake dhewe iki macan, apa awake dhewe iki kira-kira banteng, apa awake dhewe kethek, ya, ya, apa merak, ya. Nah, seyogyanya kita itu ranah merak itu perak marang ngarsaning Gusti. Karena apa? Karena semua manusia itu dalam beraktivitas, dalam berpikir, di dalam berucap, dalam berperilaku, dalam mewujudkan sesuatu sebenarnya itu dibisiki oleh Tuhan. Ojo ngono kuwi, ya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana, tanyalah pada dirimu sendiri. Jroning jasate menungso ana saweneh daging, kalau mun apik daging iku mula apik menungso sakabehane, kalau mun ala manungso sakabehane iku kang sinebut ati. Sebab ati kuwi papan padununganing Gusti. Takone ning Gusti. Iya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang layang kekancingan. Nah, Pak Didi, ini tadi Pak Rianto sudah ngendiko tentang bagaimana kita harus mawas diri. Tetapi kita sekarang ini sudah diserang berbagai berita mass media maupun berita-berita online yang itu juga akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam menentukan sikap. Bagaimana Pak Didi? Benar. Mungkin 2 minggu yang lalu ya, kita yang berbicara kalau Ludro itu loh ya. Kalau konsep salah dan itu memberikan kesejahteraan pada banyak orang, orang merasa ini benar. Konsep salah, dia mampu memberikan kesaktian pada seseorang. Itu orang merasa benar. Iya kan? Pada saat panjenengan harus memilih yang mana? Iya kan? Balik lagi pada angger-angger yang benar. Angger-anggering Gusti ki piye? Ya dah. Lek kowe jiwit loro ya aja, lek dijiwit loro aja jiwit. Ya kan? Lek kowe dikampleng loro ya aja ngampleng. Lah itu salah satu angger-angger. Iya ta. Terus kowe kudu iso nyenengke atine menungso liya kanthi legawa. Ya ta? Kanthi ikhlas tulus.
Ya ojo lek dengan cara-cara kita itu punya indikator-indikator ya. Misalkan indikator-indikator yang benar ya. Apapun yang terjadi, apapun yang dengan segala macam tekanan, apa yang diyakini ya, ojo sampai dipengaruhi ya mempengaruhi. Yen kowe yakin iki menjadi bebener, coba tata kono. Kira-kira lek kaya ngono iki cocok gak? Ini cocok ning jagating dhewe. Lek aku milih kono, kira-kira aku iki slamet to ora? Ya. Itu pilihan. Ojo dipengaruhi dan ojo mempengaruhi. Pada saat panjenengan wis dengan nurani, aku milih kae Pak Rianto Prabowo dengan segala macam. Lho, tak gawakno. Apa Pak Rianto? Wah, iki enak iki, kayak roti. Ya toh. Anu sesuk teko neh. Iki lho, ya toh. Dikai omben-omben sing enak, tapi gak memabukkan misalkan. Iki lho, dikasih itu sebuah ojo goyah. Apa yang kamu dikasih yang ketoke manis, ketoke apa, yen ora sesuai dengan pribadimu. Iya. Nah, iki diterima, monggo. Tetapi kowe tak kayak iki yo, ning kowe kudu milih iko. Ya, ning atimu ora cocok. Geter patering atimu, mlebu nang kono ora. Lek kuwi ditolak, mbok nganti besok kowe tertolak. Karena gelombangnya enggak sama. Ning pada saat itu ternyata banyak orang gelombang situ. Ojo pisan-pisan tentang arus lan ojo ngenyut. Ojo ditentang lan ojo melu nyebur. Kowe dadi kuwi. Dadio pribadimu. Kembangno kekuatanmu, kembangkan apa yang jadi pemikiranmu, becik kaya ngapa, ya ta? Lek kuwi ngrembaka, suk arus sing elek kuwi iso ilang. Itu cara kalau orang Jawa katanya ngruwat. Ya ta? Itu sastra bedati kuwi. Bedati barang-barang beban sing ala. Kira-kira kayak gitu. Ya, Ki Kriyanto, ini dalam rangka pendidikan politik, Kriyanto. Ketika kita berbicara masalah ati, Ki Kriyanto, mungkin tidak. Sebentar lagi kita akan memberikan layang kekancingan presiden, misalnya. Ternyata dengan keyakinan hati yang seperti dikatakan Pak Didi tadi, tidak ada semua yang sesuai dengan hati. Bagaimana, Kriyanto? Ya, konsepnya kita kan namanya memilih itu berarti ada yang dipilih. Ya, dari sekian banyak itu pasti dalam perbandingannya ada yang paling bagus menurut hati kita. Cuma tadi Mas Didi tadi ada istilah ojo kenggo saking pekewu. Ya sudah, iki engko mesti enek duit kemelawe dan sebagainya. Iya, iya. Ini sekarang apa? Karena yang pertama kali itulah sebenarnya apa sasmitaning Gusti. Ya, ini kenggo saking pekewu. Nah, kampanye itu kan memang untuk merubah cara berpikir kita. Padahal kita sudah diberitahu bahwa yang disebut dengan benar menurut kita tadi wis diberitahu loh dalam kondisi kita tenang. Ya. Tapi nanti pada waktu dekat-dekat pemilu goyah-goyah ini ya kita sudah tidak percaya lagi dengan sasmito itu. Makanya untuk tembang ini Mas Samsu, podo kula ngening kalbu ing sasmito amrih lantip ya. Pesunen sarirani pesunen sarirani cegadar lawan guling. Artinya kalau orang itu sudah apa kalbunya digulang ya, diolah betul, di situ akan ada pemberitaan dari langit ya, yang betul-betul tepat sebenarnya. Makanya tadi ada kata-kata ojo kenggo saking pekewo. Pada waktu kita sudah diberitakan bahwa pilihanmu kuwi bener ya, hanya hiruk pikuk inilah sebenarnya orang akhirnya menjadi apa merubah tafsirnya sehingga tidak percaya dengan tafsir masa lalu yang bisa jadi nanti kita akan menjadi kecewa
Karena apa? Loh, aku dhisik wis dikandani lho. Aku wis krasa lho atiku. Milih kuwi ya untunglah kalau tidak ada resiko-resiko yang berat. Tapi kalau resikonya berat, Ya. aku sakjane lek milih kae dhisik iso dadi menteri lah. Kan gitu, Ya. ya. Tapi karena begini-begini, maka dia beralih pada pilihan. Lihat itu di Jakarta itu, pindah-pindah kan begitu ya. Ini pindah sana, ini pindah sana. Ya. Kalau nggak salah dulu itu ada apa calon wakil presiden dari sini pindah sini, pindah sini, pindah sini. Itu nanti kalau tidak hati-hati, artinya tidak betul-betul mendapatkan sasmito, dia akan kecewa. Loh, kalau saya dulu tetap di sana, saya bisa jadi menteri loh. Bisa begitu. Nah, cuman ranah politik begini Mas Samsu. Pada satu saat saya diberitahu teman saya, pada waktu saya harus masuk ranah politik, ya, padahal itu bukan dunia saya. Ini kalau dalam ranah perang, katakanlah pemilu itu perang, itu kan Baratayuda ini. Ya. Ya, yang kita cari sekarang siapa Sri Kresnanya? Bolo kuwi mesti selamat. Iya, bolo kuwi mesti selamat. Sri Kresna, karena Kresna iku iso nduduhne kae lho engko matine karo kae. Kae lho matine karo kae. Saya pernah itu mendapatkan apa, orang yang tidak paham itu mendapatkan gambar di WA saya. Ya. Ya, tafsir dia berbeda dengan tafsir saya. Gitu. Ada tokoh namanya dia nggak paham juga. Tokoh Prabu Salyo. Prabu Salyo itu di belakang ada gambarnya buto-buto kecil. Contoh Birowo, ya, Bolo Sewu itu. Gitu. Dia bawa bendera akan menuju pada musuhnya. Dan dia memihak pada Salyo itu. Dia benci dengan musuh itu. Bagaimana Pak Rento? Menurut sampean? Iki loh, Salyo menang. Saya balik. Salyo itu memang yang hebat dalam Baratayuda. Siapapun yang salah disikat pasti kena. Karena punya Aji Bolo Sewu tadi. Saya bilang, ingat kalau ini Baratayuda, bisa jadi ini Salyo gugur. Ya toh? Kenapa? Karena pusaka dia Condro Birowo itu mengatakan, bapakku dalam cerita itu, aku manut karo bapak neraboso mungsuh sing salah. Nanging dina iki bapakku molimo. Intinya begitu. Aku wegah saiki mungsuh-mungsuhmu. Dia menghindar. Bolo Sewu tadi gugurlah Salyo. Begitu Pak Rianto. Kalau gitu salah saya. Ya nggak salah. Ya tafsirmu seperti itu. Tafsir saya seperti ini. Salyo yang hebat itu bisa gugur gara-gara apa? Gara-gara Bolo Sewu ini hilang. Gitu. Makanya ada di situ itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang betul-betul ya menghendaki pikiran dari awalnya dapat bisikan itu harus dipegang betul. Ya, harus dipegang. Karena apa? Karena kalau kamu itu mendengarkan suara dari luar, itu ibarat di luar sana itu ada ilmu karang. Ada ilmu-ilmu yang dikarang-karang oleh orang itu. Ya. Pungkasane ono kata-kata ubayane mbalinjani. Mati kan? Ya. Mengingkari janjinya. Mengingkari janjinya. Ya, sayang sekali ini waktu juga tidak mengizinkan. Matur nuwun rawuhipun Pak Didik Irianto dan pemirsa. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan satu topik yang berbeda dan menarik. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.